Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bakalan mau unboxing yaitu handphone Poco X7. Nah, seperti yang lihat sendiri kotaknya seperti ini ya, Poco X7. Hampir sama kayak Poco X7 Pro, bedanya nggak ada Pro-nya. Seperti kotak Xiaomi pada umumnya. Dibuat di Indonesia, garansi 15 bulan. Highlight-nya ada powerful MediaTek Dimensity 7300 Ultra, Crystal Rear 1,5K, 120Hz AMOLED Curved Display. Nah, ini handphone pertama Poco yang layarnya melengkung. 50 megapiksel main kamera with OIS, IP68, dust and water resistant. Baterai 5110 large baterai. Nah, harusnya handphone itu udah tahan air. Di sini tuh aku beli RAM 8GB, internal 256GB yang silver. Kenapa aku beli yang seri terendahnya? Karena kalau kita beli seri tertingginya nanggung, mending beli Poco X7 Pro sekalian ya. Kita langsung aja buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Poco beraksi, SIM ejector, buku panduan plus kartu garansi, stiker Poco beraksi, casing hitamnya yang mirip seri Redmi Note 14, handphonenya, kabel charge-nya yang dari Type-C ke Type-A, chargernya yang 45 watt. Nah, jadi seperti ini aja yang didapetin dari pembelian Poco X7 biasa di dalam boxnya. Kita fokus ke handphonenya. Jadi plastiknya seperti ini ya, kayak plastik murah. Dan ini tuh highlightnya seperti di belakang kotaknya tadi. Kita langsung aja keluarin handphonenya. Nice. Oke, wah gila, ini kameranya gede banget ya, mengingatkan aku sama Poco X3 Pro. Dan untuk stiker IMEI-nya ini juga agak lumayan gede ya. Dan kita langsung aja cabut. Mengganggu estetika handphone. Nice. Jadi untuk tampilan belakangnya seperti ini. Belakangnya melengkung, depannya juga melengkung. Nah, untuk belakangnya ada kayak garis kiri kanan dan tengahnya berglitter-glitter gitu. Nah, makanya aku bilang ini tuh mirip banget sama Poco X3 Pro ya. Dan tulisannya juga gede nih, Poco. Nah, untuk setup kameranya lebih baik dibanding Poco X7 Pro, walaupun satu kameranya itu makro ya, gimmick ya. Jadi ada ultra wide, dan makro. Nah, di sini tuh ada flashnya. Ada tulisan di bawah dalamnya itu 50 megapiksel OIS AI kamera. Nah, untuk belakangnya ini tuh plastik ya, terasa banget plastik, walaupun ini tuh kesannya silvernya tuh terlalu mencolok. Tapi bagian kiri sama kanannya ini yang terlalu glossy ya, yang tengahnya nggak terlalu glossy, masih agak matte. Dan ini bisa ninggalin sidik jari ya, bekas tangan berminyak gitu ya. Nah, untuk di sebelah kanan di sini tuh ada tombol power dan ada tombol volume, dan ini tuh pinggirnya tipis banget ya, karena mengingat yang belakangnya melengkung, depannya juga melengkung. Untuk atasnya, woi, banyak banget nih. Ini mungkin mic, air blaster, speaker, dan apa lagi nih, satu lagi nih. Nah, buat yang tahu nanti bisa coba komen aja nih. Ada dua nih, apakah ada dua mic di belakangnya? Untuk samping sebelah kiri kosong, nggak ada apapun. Untuk di bawahnya ada speaker, lubang charge Type-C, ada mic, dan ada tempat SIM. Nah, tempat SIM-nya seperti ini ya. Biasa SIM 1, SIM 2 depan belakang, kalau di bawah pasti seperti itu, cuy. Nah, untuk depannya bisa kalian lihat itu layarnya curved screen, tapi curved screen-nya nggak terlalu melengkung lah ya. Tapi udah melengkung ya. Kita langsung aja hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Poco berani-beraninya ngeluarin handphone melengkung di seri Poco-nya ya. Seri Poco itu kan terkenal seri untuk ngegaming. Jujur ya, pendapat aku pribadi, kalau gaming sebenarnya nggak enak loh layar melengkung ini. Tapi kok bisa Poco ngasih handphone layar melengkung di... Apa memang karena udah ngikutin konsep Redmi Note 14 series ya? Nggak bisa dibuat yang nggak melengkung gitu. Nah, kita bisa lihat di sini tuh untuk bezelnya juga nggak tipis-tipis banget. Bawahnya agak tebal, kiri kanan atasnya agak tebal ya. Ya, memang agak tebal, walaupun dia kesannya melengkung. Kalau kita lihat dari layar gini masih nampak nih kiri sama kanannya agak tebal, walaupun posisi melengkung. Harusnya kalau layar melengkung itu kiri sama kanannya nampaknya agak tipis ya. Ini kita bisa lihat, nampaknya juga agak tebal ya. Atas bawahnya lagi dagunya nih, agak lumayan tebal. Pengaturan selesai dan kita masuk ke home screen-nya atau ke menu UI-nya. Nah, aku juga agak kaget ya, nggak habis pikir Xiaomi ngasih harga 3.200.000 atau 3.300.000 di handphone ini, layar melengkung, AMOLED, fingerprint di layar, dan yang kerennya lagi udah pakai eSIM. Gila nggak tuh? Nah, setahu aku pribadi untuk handphone baru ya, bukan second, ini tuh handphone paling termurah yang dikasih pakai eSIM. Waktu pas setting-setting awal tadi aku baru tahu, wah, disuruh masukin SIM atau eSIM. eSIM-nya nanti di pengaturan. Nah, kalau kita lihat di sini tuh jaringan seluler, dan ini hidupkan eSIM, nonaktifkan SIM 2. Jadi kalau aktif eSIM, nonaktifkan SIM 2. Kalau mau mengaktifkan SIM 2 berarti eSIM-nya mati gitu ya tuh. Hidupkan eSIM. Terus berbicara waktu pas aku setting-setting tadi,
Itu waktu pas memperbaruinya lama banget ya, mempersiapkannya lama banget. Kenapa ya? Karena aku baru ingat handphone ini 3 jutaan lebih pakai UFS 2.2. 3 juta lebih pakai UFS 2.2 ya. Mungkin dipangkas karena untuk yang lain-lainnya kali ya. Makanya rasanya lambat banget tadi waktu mempersiapkannya. Ternyata kok aku baru ingat, dan ini tuh pakai UFS 2.2. Itu sih yang minusnya, salah satunya itu ya, sangat disayangkan. Untuk tampilan kontrol senternya seperti ini. Nah, ini kayaknya masih Android 14 kali ya. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Coba kita ke setelan tentang ponsel. Di situ ada updatean terbaru ya. Ini tuh masih Android 14. Versi OS pokoknya di 1.0.5. Nah, updateannya itu kemana nih? 1.0.8 ya. Tapi updateannya kok gede ya? Sampai 5,6 GB. Ini kayaknya udah naik ke Android 15 sih. Xiaomi HyperOS-nya masih versi 1.0.8, belum versi 2. Untuk info detail spesifikasinya, di mana RAM 8 GB plus 4 GB virtual RAM menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra octa-core Max 2,5 GHz. Ini aku ngerasa layarnya kok patah-patah banget ya. Kita coba cek di tampilan dan kecerahan. Rasio penyegar layarnya ternyata di standar. Kita bakal buat custom hingga 120 Hz. Ingat ya, tulisannya hingga 120 Hz, bukan 120 Hz. Mungkin ada beberapa aplikasi yang nggak support, dia bakalan 60 Hz ya. Jadi kemungkinan besar dia memaksa 120 Hz kalau misalnya bisa gitu. Kalau nggak bisa ya tetap 60 Hz. Dan ini ya jauh lebih lancar dibanding yang tadi ya. Nah, untuk karakteristik AMOLED itu memang agak kekuningan. Kalau kalian ngerasa nggak cocok di mata kalian, kalian bisa ubah di skema warna. Nah, skema warna ini seperti ini. Nah, ini agak biru, tersaturasi, vivid yang agak-agak kuning. Nah, ini bisa kalian atur-atur sih. Untuk di layar kunci, tampilan AOD, apakah tampilan AOD-nya sama aja seperti yang di handphone Poco X7 Pro? Cuma bisa 10 detik, ya benar, cuma bisa 10 detik. Dan untuk tampilan AOD-nya seperti ini. Nah, ini tuh aku ngerasa untuk refresh rate layarnya di beberapa bagian, di beberapa tempat itu berasanya kayak macam masih 60 Hz. Nah, kalau macam di setting ini aman, tapi waktu pas ke tema tadi agak nge-lag coy. Nah, untuk fingerprint-nya juga lancar, mantap, cepet. Untuk di settingan baterai, perlindungan baterai, apakah udah ada? Ya udah ada ya, kondisi baterai sangat baik. Tapi nggak ada 100% nya. Terus udah ada suhu, terus jumlah isi daya hari ini. Nah, yang jelas nggak ada persennya ya, battery health-nya nggak ada, cuma kondisi baterai sangat baik doang. Jadi kalau kita mau mengatur, mau ngecas yang cepat banget 45 watt bisa percepat, atau kalau mau standar ya standar aja gitu ya, biar nggak terlalu panas handphone. Untuk setelan tambahan di sini tuh ada asisten kamera depan, jendela mengambang, penambah memori bisa diupdate sampai 8 GB, ruang kedua, detak jantung pakai fingerprint, nice bisa. Nah, ini khusus untuk layar melengkung ya, mengabaikan sentuhan yang tak sengaja di bagian tepi ya nih. Untuk versi internal 256 GB, pertama kali kita aktifkan handphonenya, dia yang terpakai 27,6 GB. Nah, tapi masih banyak aplikasi yang bisa kalian hapus. Contoh nih kayak Netflix, Lazada, Mi Store, OneDrive, Poco Community ya, ini bisa dihapus semua nih. Nah, seperti di menu ini, aku waktu masuk ke menu hapus-hapus aplikasi, aku berasakan kadang masih patah-patah gitu layarnya. Maksudnya masih 60 Hz gitu. Makanya tulisannya hingga ya, nggak tahu nanti kalau update apakah dia bisa konstan 120 Hz ya. Nah, kita coba putar video 4K, video tertinggi apakah bisa. Nah, ini ya 2160 60 fps bisa HDR. Mantap. Untuk warnanya bagus banget ya, keluar banget ya, apalagi dia curved screen, jadi kita dari posisi agak-agak tepi-tepi pun nampak layarnya juga cantik banget ya. Layarnya AMOLED Crystal Hertz 1,5K, udah pastilah bagus ya. Apalagi kita buat videonya yang 2160. Ini bener-bener wah, bisa ngeliat tuh detailnya, nampak banget jelas. Kalau kalian ngeliat langsung sih mantap banget nih guys. Dan untuk putar video ini aku buat kecepatannya 1,5 kali, harusnya lebih berat, dan udah beberapa menit masih lancar loh. Belum patah-patah, belum macet-macet juga. Nah, kita coba dengerin suaranya. Suaranya udah stereo speaker, kiri kanannya hampir balance.
Untuk suaranya hampir-hampir sama aja kayak di Poco X7 Pro ya. Hampir sama kayak di Poco X7 Pro. Nggak ada terlalu perbedaan ya. Dan cakep sih suaranya. Kiri kanannya hampir balance ya. Hampir nggak bisa aku bandingin. Hampir nggak bisa aku bedakan kiri sama kanannya. Cakep. Mengingat harga yang segini dengan fitur spek yang cakep ini, untuk suara yang segini juga aku rasa udah oke lah. Kita lanjut tes buka kamera. Nah, kameranya seperti ini, langsung ke potret. Nah, kita lihat dulu dari sini tuh ada Pro, dokumen, video, foto, potret, malam hari lainnya. Lainnya ada 50 megapiksel, panorama, gerak lambat, pencahayaan panjang, selang waktu, dual video. Nah, untuk dari video di kamera belakang bisa 4K 30 fps ya. Wah, 4K 30 fps keren. Tapi nggak bisa 60 fps ya. Di seri Pro kayaknya bisa tuh. Lupa aku. Nah, ini tuh 1080 bisa 60 fps, bisa 60 fps, 720. Ya, 720-nya malah nggak bisa, cuy. 1080 ya paling tingginya 60 fps. Nah, untuk video stabil di sini tuh ada pilihan video stabil. Video stabilnya mentok di 1080 30 fps, nggak bisa diotak-atik kalau mau video stabil. Nah, ini kan ada lensa ultrawide. Nah, nih lensa ultrawide 0,6 kali, apakah bisa pakai 1080 60 fps? Nggak bisa ya, mentok di 1080 30 fps atau 720. 4K juga nggak bisa. Nah, kita buat settingan 1080 30 fps, harusnya kan 0,6 kali sama 1 kali sama tuh, bisa settingan itu. Apakah dia bisa 1 kali? Nggak bisa coy ya, jadi nggak bisa pindah-pindah lensa waktu pas video ya. Padahal settingannya udah buat sama tuh, 1080 30 fps. Nah, coba aku buat 0,6 kali, apakah bisa dia maju ke 1 kali? Ya bisa maju ke 1 kali sih, tapi pakai kamera 0,6 kali ya. Dia nggak pakai kamera yang 1 kali. Misalnya lihat tuh ya, kameranya agak burik di 1 kali. Sedangkan kalau pakai lensa 1 kali, dia kameranya bagus tuh, bisa lihat. Nah, untuk makronya gimana? Untuk makro, settingannya bisa berapa nih? Ternyata 720 30 fps. Dan kalau untuk kamera makro agak-agak kebiruan coy. Nah, untuk di fotonya seperti ini. Ada kamera AI, pengambilan foto, pemotretan dinamis, makro, beruntun, watermark ya reguler aja, beruntun dengan timer, fokus pelacakan gerakan, tail shift ya. Untuk settingan lebih lengkapnya ada rekomendasi cerdas, pemindah dokumen, mode malam otomatis, portrait HEIF, kualitas gambar, stabilisasi gambar. Ini di video, laju bingkai otomatis, mengkodekan H264. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja nih. Nah, ternyata videonya nggak bisa pindah-pindah ya. Untuk di kamera depan ya, kamera depannya seperti ini, bisa 1 kali, bisa 0,8 kali. Yang di sini tulisannya 0,8 kali atau 1 kali. Kalau di Infinix dia ada kayak macam gambar zoom atau jauh gitu. Nah, untuk di video bisa 1080 60 fps. Nggak bisa 4K ya tuh, tapi bisa 1080 60 fps. Nah, untuk di kamera depan apakah ada stabilisasi? Ternyata nggak ada ya, minim banget seperti ini. Ada lampu juga ya, lampunya seperti ini coy. Nah, kita coba untuk kamera belakangnya ya. Di 0,6 kali seperti ini. 1 2 3. 1 kali ya, 1 kali. 2 kali. Nice. Ini karena kedekatan sih, jadi lensanya agak jelek ya. Nah, coba pakai lensa makro ya, biar nggak dianggap gimmick. Nah, tuh ya, lensa makro. Kalau tanpa lensa makro hasilnya seperti apa? Kita pakai lensa yang 1 kalinya ya. Tuh hasilnya seperti apa? Nggak bisa coy ya. Tanpa lensa makro nggak bisa coy ya, jadi kabur dia. Tapi kalau pakai lensa makro jelas. Nah, jadi di sini kan ada updatean, kita langsung aja coba update ya sebelum kita tes atau tes game selanjutnya, biar dia ke updatean yang paling terbaru. Nah, setelah aku update, bisa lihat ini update yang terbaru dengan versi HyperOS 1.0.8 yang updateannya gede banget ya, di 5 gigaan ya. Nah, ternyata masih Android 14 so ya. Aku kira bakalan naik ke Android 15, enggak ya. Ternyata Android 15. Dan untuk semua yang aku rasain sih nggak ada perbedaan. Nah, ini juga nih, biasanya kan dia dari pojok sini nih, enggak nih. Ini juga ditahan enggak. Nah, belum seperti HyperOS 2.0 lah gitu ya. Nah, kita lanjut cek device info HW. Di sini tuh namanya Poco X7. Menggunakan SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultra dengan 8 core, 2 cluster, 4-nya kali 2,5 GHz, 4-nya lagi 2 GHz. Cortex A78 dan A55.
Proses teknologinya di 4 nanometer, pembuatnya TSMC N4, GPU-nya Mali G615 MC2. Untuk layarnya 2700 x 1200, 120 Hz, SDR, Dolby Vision, SDR10, HLG, SDR10 Plus. White color gamutnya support. Untuk penyimpanannya masih memakai UFS 2.2 ya, dengan RAM LPDDR4X 8GB. Untuk kameranya kalau kita baca di sini 200 megapikselnya pakai Samsung, 50 megapikselnya pakai Sony IMX882, 20 megapikselnya Samsung ya. Nah, ini OmniVision 2 megapiksel, ini kamera makro ya. Untuk baterainya 5110 mAh, sensornya ya lengkap normal, dan giroskopnya kayaknya udah pasti hardware lah. Kita coba buka Antutu Benchmark uji multi sentuh, apakah bisa langsung 10 jari? Nice, bisa 10 jari. Untuk hasil storage test di 59.000, bisa kalian lihat. Untuk speednya UFS 2.2 ini 900, 800. Untuk RAM-nya 400, 296. AI rate-nya di 200 MB. Nah, kita langsung aja tes, yaitu Antutu Benchmark. Kita langsung aja buat mode V-Forma ya. Di sini tuh untuk disettingan baterainya bisa pakai mode V-Forma, bukan mode Ultimate ya. Di seri X7 Pro-nya mode Ultimate, sini tuh mode V-Forma. Hasilnya di 590.000, hampir 600.000. Nah, di skor di 9 Verifit online ya. Oke lah, nggak apa-apa. Dan bisa lihat untuk panasnya cuma di 37 derajat, 38 derajat lah. Gila nih, handphone nggak panas loh, tes Antutu Benchmark. Oke, udah selesai di 15 menit dan bisa lihat nggak panas juga loh. Padahal kita pakai mode V-Forma tuh 38 hampir 39 derajat. Dan untuk awal-awal agak nggak tinggi-tinggi banget, turun terus tinggi. Nah, ini tertinggi ini 223. Paling minus ini nih yang kuning nih 163, dan rata-rata ini 190. Untuk hasil Geekbench 6 di single core-nya 1027, multicore-nya 2883. Udah kelar untuk hasil wireless stress test. Untuk panasnya tadi mentok di 40 derajat ya, 39 derajat, hampir 40 derajat. Dan bisa lihat nih hasilnya rata loh. Base load-nya di 3100, lawless-nya di 3098, 99% untuk stability-nya. Ini handphone kayak nggak bisa panas. Nah, kita coba masuk ke Mobile Legends, mau cek game turbonya juga seperti apa. Nah, game turbonya seperti ini. Bisa lihat seperti Xiaomi pada umumnya ya. Ada pengubah suara, jangan ganggu, screenshot, rekam layar, proyeksi, kecerahan, komentar apa nih. Nah, di sini tuh belum ada yang setelan V-Forma itu ya, belum ada. Cuma ada wheel boost doang, wheel boost atau seimbang. Kita bakalan buat wheel boost. Nah, jadi seperti ini. Untuk di pengaturan Mobile Legends mentok di super ya, belum bisa ultra. Aku nggak tahu nih, apa memang beneran super atau memang bisa sampai ultra 120 fps, karena memang belum download full juga. Kita coba buka Honor of King. Untuk grafisnya bisa di max loh. Max berarti bisa 120 fps, keren ya. Nah, nanti kita bakalan coba download aplikasi Face Meter. Di sini tulisannya sih bisa 120 fps, max bisa 120 fps. Kalau kita buat HDR, harusnya sih kalau kita buat HDR ininya balik ke ultra. Nah, oke lah, cocok lah untuk harga 3 juta ya. Oke, kita udah masuk di PUBG Mobile. Untuk PUBG Mobile di game turbo apakah ada tambahan? Nggak ada ya, sama aja. Untuk di settingan grafik, bawaannya di HD high, tapi HD-nya bisa ultra. HDR bisa, ultra HDR nggak bisa. Jadi HDR mentoknya di ultra. Kalau balance bisa ultra, kalau smooth bisa ekstrim. Ya berarti 60 fps. Ya 3.300.000 oke lah. Nah, untuk fitur-fitur tambahan contohnya kayak rekam layar, ini bisa settingan full layar ya, full HD. Terus 16 Mbps, bisa sampai 50 Mbps, orientasi, bisa landscape, sumber suara, bisa keduanya. Wih, bisa keduanya. Laju bingkai bisa 90 ya, nggak bisa 120 atau nggak bisa yang dimatikan gitu, yang jadi dia mengikutin game, nggak bisa. Nah, oke lah. Lebih lengkap daripada handphone pada umumnya, mantap. Terus kalau mau ke settingan game turbo, ada game yang nggak bisa ditambahin, wajib ke sini ya, ke keamanan, terus geser ke bawah. Ada game turbo dan kita bisa lihat di sini ya. Tuh. Nah, ini kalau ada game yang belum ditambahin bisa kita tambahin manual di sini ya, benchmark kayak macam 3D Mark nih ya. Nah, terus untuk di gamenya bisa kita setting juga nih, ini bawaan, hemat daya, seimbang atau kualitas tinggi. Bisa kita setting untuk di GPU-nya atau kita buat custom nih ya, laju bingkainya 120, resolusinya mau 720 atau mau bawaan, filter anisotropic, kualitas filter tekstur, map load bias, multi thread rendering ya. Ini banyak banget sih ini settingannya nih. Aku aja pun sampai nggak ngerti coy. Terus untuk kontrol sentuhannya bisa mode pro
respon usapan, kepekaan terhadap sentuhan terus-menerus, akurasi pengarahan nih ya, atau bisa kustomisasi juga nih ya. Mau yang mana, atau mau tinggi semua juga bisa. Nah, untuk layarnya ini tuh udah dikasih anti gores atau screen guard yang bawaan yang plastik ya, lumayan lah ya. Sebelum kita beli anti gores yang bagus ya, atau hydrogel atau tempered glass untuk nutupinnya, masih dikasih yang plastik. Nah, ini tampilan handphonenya warna silver kalau dipakein casing bawaan ya. Nah, jadi seperti ini untuk looknya, belakangnya gini. Nah, ini tampilan tanpa casing. Nah, saran aku sih beli casing yang warna bening aja kali ya, jadi tampilan belakangnya tetap cantik walaupun tulisan Poconya segede gaban gini coy. Nah, ini settingan 4K 30 IPS. Ya, aku kurang recommended sih kalau 30 IPS ya. Kalau ada settingan tertinggi 60 IPS ya pakai 60 IPS aja walaupun Full HD. Ya, tapi tergantung kebutuhan lagi sih. Nah, ini 1080 60 IPS tanpa mode stabilisasi ya. Kalian lihat, coba turun tangga, tuh kita naik tangga lagi, kita coba lari-lari, nice. Nah, ini 1080 30 fps pakai mode stabilisasi ya, karena kalau mau pakai mode stabil itu mentok di 1080 30 fps. Tuh, bisa lihat. Coba kita lari-lari. Oh, mantap sih. Lumayan. Nah, untuk kamera depan dia mentoknya 1080 60 fps. Nggak ada mode stabilisasi ya. Nah, ini tuh settingan tertingginya. Nah, bisa lihat untuk hasilnya. Dan ini kalau dibandingin sama foto agak ngezoom sih. Untuk video dia agak ngezoom. Oh, lumayan sih, tapi agak lumayan stabil gitu. Oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja untuk Poco X7. Nah, pendapat aku pribadi untuk handphone ini di 3.300.000 ini masih tergolong worth it. Tapi kalau kalian beli handphone ini untuk performa, aku rasa masih balance lah untuk harga 3.300.000. Tapi masih ada pilihan lain di 3.300.000 kalau memang bener-bener full performa. Contohnya kayak Infinix GT20 Pro gitu ya. Ini tergolong lumayan murah atau worth it lah ya. Ini soalnya layarnya melengkung, jadi bisa bergaya juga gitu. Layar melengkung dan ya kesannya mewah aja gitu. Nah, untuk gamingnya setengah-setengah lah, nggak full gaming kayak macam Poco X7 Pro ya. Poco X7 Pro itu emang bener-bener full performa ya. Nah, oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.